Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, idola merupakan salah satu sumber inspirasi bagi seseorang. Idola juga merupakan salah satu sumber motivasi. Bahkan idola pun seringkali merubah jalan hidup seseorang. Dan di zaman sekarang ini, seseorang yang diidolakan semakin beragam. Mulai dari kalangan selebritis, atlet, musisi, dan yang lainnya. Mereka tampil dengan beragam cara agar diidolakan banyak orang. Lalu bagaimanakah agama memandang fenomena ini? Apakah boleh kita selaku umat Islam mengidolakan seseorang? Jika tidak boleh, mengapa? Dan jika boleh, maka orang-orang seperti apakah yang boleh atau layak diidolakan? Mari kita kulik bersama-sama. Hampir setiap orang mempunyai idola untuk dicontoh dan diikutinya, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tidak terkecuali pria ataupun wanita, di kota ataupun juga di desa. Dan memang sepertinya itu sudah menjadi naluri dasar manusia. Bisa dikatakan tidak ada manusia yang benar-benar bisa lepas darinya kecuali para nabi. Kekaguman kita pada seseorang tumbuh karena kita menganggap orang yang kita idolakan itu mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Kita menganggap dia memiliki hal-hal yang luar biasa yang tidak kita miliki. Dan seringkali kita berusaha untuk mengikutinya. Ada satu quote yang berbunyi, hubbuka syai'a yu'mi wa yu'sim, yang artinya kekagumanmu pada sesuatu dapat membuatmu buta dan juga dapat membuatmu tuli. Begitupun pengidolaan kita terhadap seseorang. Kadangkala mempengaruhi cara berpikir kita, cara bicara kita, cara bersikap kita, cara bertingkah laku dan berperilaku kita, hingga gaya hidup kita. Siapapun idola Anda, hal itu menggambarkan jelas mengenai idealisme, cita-cita, dan pandangan hidup Anda. Singkatnya, siapapun idola Anda sekurang-kurangnya menggambarkan seperti apa dan bagaimana diri Anda terlihat oleh orang lain. Karenanya, pintar-pintarlah dalam memilih idola dan sekaligus berhati-hatilah dalam memilih idola. Jangan sampai kita mengidolakan seseorang yang justru akan membuat kerugian dan berdampak buruk untuk kita. Berkaitan dengan itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran penting. Alangkah berbahayanya ketika kita mengidolakan orang yang buruk. Karena lambat laun kita akan tertular keburukannya. Atau sekurang-kurangnya kita akan memaklumi keburukannya, bahkan bisa membela mati-matian keburukan yang dilakukannya. Karenanya, untuk mengidolakan seseorang, setidaknya kita harus punya patokan agar kita tidak salah dalam memilih idola. Patokan yang paling penting ketika akan memilih idola ialah agama. Ya, betul, agama. Sebagai orang yang beragama, tentu kita harus menjadikan agama sebagai patokan dalam hidup kita. Maka jangan sampai kita mengidolakan orang yang tidak beragama atau bahkan jauh dari agama. Karena khawatir lambat laun apa yang mereka lakukan akan mempengaruhi kita
yang akhirnya kita pun akan terseret jauh dari nilai-nilai agama. Dan hal itu akan sangat-sangat merugikan kita, bukan hanya di dunia tetapi juga akan merugikan kita di akhirat nantinya. Lalu orang-orang seperti apakah yang seharusnya kita idolakan? Jawabannya ialah, jadikan orang-orang yang dekat dengan agama dan sekaligus mengamalkan ajaran agama sebagai idola kita, agar hal itu dapat mempengaruhi kita dan menjadikan kita mengikutinya. Maka hati-hatilah dalam memilih idola, tetapi lebih berhati-hatilah ketika Anda diidolakan. Karena ketika Anda diidolakan, berarti gerak-gerik Anda dapat mempengaruhi orang-orang yang mengidolakan Anda. Dan tidak jarang mereka akan mengikuti apa yang akan Anda lakukan. Kalau Anda berbuat baik, maka kemungkinan mereka akan mengikutinya. Dan itu bisa menjadi pahala jariyah Anda yang berkesinambungan. Dan sebaliknya, jika Anda berbuat buruk, lalu mereka mengikutinya, maka itu pun akan menjadi dosa jariyah yang berkesinambungan. Nah, berkaitan dengan ini, Al-Imam Syatibi pernah berkata, betapa beruntungnya orang yang mati dan dosanya juga ikut mati. Dan betapa celakanya untuk orang yang telah mati tetapi dosanya tetap hidup 100 atau 200 tahun. Karenanya sekali lagi, jangan sampai salah memilih idola. Jangan hanya sekilas melihat seseorang, kita takjub lalu kita mengidolakannya. Tetapi hendaknya harus kita teliti terlebih dahulu. Sebab ketika kita salah memilih idola, salah memilih tokoh panutan, maka akan berakibat fatal dan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Bukan cuma berimbas di dunia, tetapi juga dapat berimbas hingga kehidupan akhirat kelak. Dan kita harus ingat, kehidupan kita bukan hanya di dunia ini saja. Setelahnya nanti akan ada kehidupan akhirat, di mana setiap yang kita lakukan di sini akan dimintai pertanggungjawabannya di sana. Jika baik, maka akan dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk, maka akan dibalas dengan keburukan. Dan siapa yang Anda idolakan di sini, maka kelak Anda pun akan dikumpulkan bersamanya di sana. Oke, kita cukupkan kajian kita untuk saat ini. Insya Allah kita akan sambung lagi di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.